Miss, gini, aku kan lagi hamil udah masuk 8 bulan. Oh, terus? Terus aku mau pulang, tapi minggu kemarin aku udah ke dokter. Kata dokter aku udah nggak boleh naik pesawat gitu. Oh, oke. Soalnya sudah 7 bulan loh. Iya, masuk 8 bulan. Terus? September ini kan aku lahiran, tapi Aduh. rencananya pengen lahiran di Indo gitu. Terus? Tapi kata dokter udah nggak boleh naik pesawat sekarang, peraturannya udah kayak gitu katanya. Oke, terus? Terus bagaimana ya, Miss, kalau misalkan Tapi aku kamu lahiran di sini? masih punya majikan toh, Dok? Aku masih di rumah majikan. Dan majikanmu mengizinkan kan? Nggak ada masalah dengan majikanmu? Majikanku udah belum tahu, rencananya kan aku pengen ngebreak gitu, Mik. Ayo, majikanmu belum tahu? Belum. Waduh, duh. Kamu hamil sama suamimu di Indonesia apa kamu punya pacar di sini? Aku punya pacar di sini, tapi bulan kemarin pacarku udah pulang duluan, Miss. Maksudnya pacarmu orang Indonesia kah apa? Iya, orang Indonesia, tapi bulan kemarin dia udah pulang duluan gitu. Ngerti, tapi pacarmu tanggung jawab nggak? Iya, tanggung jawab. Lah kok kamu ditinggal? Iya kan, aku di sini masih ada kontrak, Miss. Soalnya kemarin pengen pulang, tapi gitu ada masalah sedikit, jadinya aku tahan dulu gitu. Waduh. Lah terus gimana ini majikanmu gimana nih? Kamu di situ berapa lama sama majikanmu? Udah 16 bulan, Miss. Hancur Mina, 16 bulan, pasti marah dah itu orang. Terus kamu cek dokter sendiri gitu, Dok? Iya. Ada suratnya nggak kamu dari rumah sakit bahwa kamu tidak boleh terbang? Nggak ada, Miss. Aku kan kemarin rencananya minta surat izin dari dokter. Jadi kamu masih pertama kali di Hong Kong gitu? Iya, pertama kali, Miss. Masih baru di Hong Kong terus hamil. Kamu pernah telepon aku nggak, Dok? Pernah, Miss, tapi waktu itu katanya lagi sibuk, lagi di imigrasi gitu. Jadinya aku ya udah nanti aja teleponnya gitu. Ayo ya Tuhan, ini kasus lagi nih, kepalaku pusing lagi nih. Oke. Agentmu tahu nggak? Nggak ada yang tahu, Miss. Aduh. Oke, kamu harus jujur loh, Dok. Kalau kamu nggak jujur malah payah sendiri nih. Pertama, kamu berani nggak ngomong sama majikan kalau kamu hamil? Aku takut, Miss. Oke, kalau kamu nggak ngomong malah lebih takut lagi loh, Dok. Bener nggak sih? Aku takut. Iya. Kalau kamu nggak ngomong lebih takut lagi nggak kira-kira? Lebih takut lagi, Miss. Karena September loh, Dok. Sekarang Agustus loh, Dok. 1 bulan lagi loh, sayang. Iya. Jangan sampai kejadian kayak yang anak-anak kemarin terus akhirnya bermasalah besar. Lebih baik nih kamu mau tidak mau, suka tidak suka harus ngomong. Kan selama ini kerjamu tetap bagus toh, majikan bahkan tidak tahu toh. Iya, tetap bagus, Miss. Jaga apa kamu, Dok, kok majikanmu sampai nggak tahu kamu hamil besar? Aku jaga anak 2, soalnya kan majikanku jarang di rumah, Miss. Kamu jaga anak 2? Iya. Majikanmu tapi selalu pulang? Selalu pulang, malah kan aku kerja 2 rumah, Miss, bolak-balik ke rumah mertuanya gitu. Jadinya aku tiap hari itu keringnya bolak-balik ngantar jemput anak 2 ini les sekolah gitu. Jadi nggak ada yang tahu gitu ya posisinya seperti apa dan bagaimana gitu, nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu, Miss, soalnya kan memang dari awal datang ke sini aku itu memang udah gemuk gitu, tapi sekarang memang udah agak kurusan, tapi sekarang kok gemuk lagi. Jadi tapi nggak ada yang nanya, majikanku nggak pernah nanya kok kamu gemukan, nggak pernah. Hah? Waduh, pusing dah aku nih. Oke. Mana waktu aku sakit itu kan sakit aku, Miss, pas atau diriku hamil itu sakit. Aku tetap kerja, aku paksain kerja walaupun aku sakit. Jadi nggak ada yang tahu kalau kamu hamil, bener-bener totalitas nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, Miss. Kalau teman-temanku banyak yang tahu, malah katanya yaudah kamu jujur aja ngomong gitu. Tapi kan aku takut kalau sekarang aku jujur
ke majikanku, nanti majikanku otomatis kasih tahu agen, terus agensi tahu ke PT ku, terus PT ku pasti keluargaku tahu. Aku takutnya kayak gitu, Miss. Nah itu resiko dok, itu pasti itu sudah kemana-mana. Kamu telepon Miss Yuni pun dunia persilatan sudah tahu. Cuman masalahnya, iya tapi kan nggak tahu siapa kamu. Masalahnya, oke. Tapi ya kamu harus jujur loh sayang, itu adalah menyangkut nyawamu diri. Paham nggak maksud? Ini sangat berbahaya sekali. Ini kehamilan pertama kah atau kamu pernah hamil sebelumnya? Aku udah punya anak sebelumnya, Miss. Punya suami nggak di Indonesia? Nggak ada. Oke, kalau nggak punya suami kan ya nggak begitu parah. Takutnya kamu punya suami dan kamu hamil. Tapi pacarmu datang ke rumah orang tuamu nggak? Nggak, Miss. Aduh. Ini jadi malu sendiri, Wendo. Kenapa tidak berpikir sebelumnya sih? Iya, Miss, aku tahu aku ini udah ngelakuin kesalahan. Oke, terus kalau kamu melahirkan nih bawa pulang Indonesia terus gimana? Pulang ke rumahmu kah atau pulang ke rumah pacarmu? Iya, aku pulang ke rumah pacarku, Miss. Tapi kamu sekarang nggak bisa pulang sayang karena kehamilanmu sudah terlalu besar. Iya, itu makanya kalau sekarang kan seandainya aku beranikan diri buat ngomong jujur gitu, Miss. Tapi tetap kan aku nggak bisa pulang. Nah, itu aku pikirkan, Miss. Lah daripada kamu tiba-tiba melahirkan, Dok. Sekarang majikanmu di situ? Nggak ada, mereka kerja semua, Miss. Oke, ya cara satu-satunya, kamu kenal nggak sama stafnya agent? Akrab nggak sama stafnya agent? Iya, akrab sih, Miss. Oke, kamu bisa ngomong dong sama dia kalau kamu hamil? Berani nggak ngomong? Ya kalau nggak ada jalan lain, aku beranikan diri, Miss, buat Oke. ngomong. Tapi masalahnya kan, aku tetap nggak bisa pulang itu. Iya, memang nggak bisa pulang sayang, tetap nggak bisa pulang. Karena kamu membawa 2 nyawa. Dirimu sendiri dan bayi yang ada dalam kandunganmu. Oke, yang perlu kamu lakukan adalah ngasih tahu agenmu. Dan kamu masih bekerja. Dan sebelum hari kelahiranmu, kamu masih bisa kerja, tapi kamu masih punya cuti tahunan. Setelah melahirkan 2 minggu, kamu buat paspor buat anak-anakmu, terus kamu boleh pulang. Ngerti? Oh iya. September, Oktober kamu pasti pulang deh. Tapi sekarang kamu harus jujur sayang. Kalau nggak jujur, malah petaka ini. Ngerti nggak maksudku? Iya, ngerti. Jadi kalau kamu tidak keberatan, hari ini kamu jujur sama agenmu. Berani nggak? Insya Allah aku beranikan diri. Kalau nggak berani, Miss Yuni ngomong sama agenmu. Iya. Aku nanti coba bicara dulu dengan dengan agensi, terus nanti biar agensi yang kasih tahu majikan. Nah, betul. Jadi bagaimanapun kamu harus bicara ya. Kalau resiko dikasih tahu orang satu kampung itu pasti ya, karena PT akan menghubungi sponsormu akan ngomong ke sana ke sini, itu pasti. Tapi itu adalah resiko daripada kamu sendiri di sini kena kasus pembohongan, penipuan. Benar nggak sih? Iya, Miss. Ya wes, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa telepon Miss Yuni ya. Kalau kamu ke rumah sakit atau melahirkan, kamu kasih tahu Miss Yuni ya. Iya, Miss Yuni, terima kasih sebelumnya atas sarannya. Soalnya Miss Yuni punya baju bayi banyak di studio. Ntar kamu ambil. Oh iya, Miss Yuni. Oke. Ya, terima kasih, Miss Yuni. Oke, sayang. Oke, selamat siang. Oke, saya nggak bisa ngomong apa-apa ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya sangat sedih sekali sejujurnya kenapa kalian hamil di luar nikah. Apalagi laki-laki yang bersamamu itu posisi ada di Indonesia, dan saya tidak berani komen banyak karena ini adalah kehidupan manusia masing-masing dan kebijaksanaan ada di diri kalian, resiko juga ada di diri kalian. Miss Yuni hanya manusia biasa yang kalau bisa dibilang mengingatkan saja bagi yang mau diingatkan, jangan melakukan sesuatu di luar norma kehidupan kita biar kita sendiri tidak sengsara ya Mbak ya, karena dengan begini sebenarnya kamu lagi menyengsarakan dirimu sendiri. Jadi lebih berhati-hati aja dalam setiap pergaulan. Kalau ada yang salah dari kata-kata saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua.
Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.